Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Ini di sini kenapa ada kira-kira, Bu? Kenapa nggak pasti? Jawab. Boleh saya jawab? Jawab ya. aja. Itu artinya belum, artinya tidak tepat 30. Oh, berarti perkiraan. Ya bukan, Pak, bukan perkiraan. Lah ini Biasanya, tulisannya apa ini? coba Bapak baca lagi. Ini saya tanya, kira-kira ini sebuah kepastian atau sebuah perkiraan? Saya tanya, kira-kira itu sebuah perkiraan atau sebuah kepastian? Saya tanya. Di mana itu terdapat, Pak? Loh, Lukas Ya, 3 nomor 23. Ini Pak gitu Pak. Karena di Alkitab itu Pak ada perbedaan sama yang di Google ini. Kan Ya udah kau buka sekarang. Ya udah, kau buka kitabmu sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah perdebatan sengit antara seorang wanita misionaris beserta seorang calon pendeta ya. Di situ ada dua orang Kristen berhadapan dengan debater muslim yaitu Bang Ardiansyah, membahas tentang asal nama kata biblos. Kenapa umat Kristen di Indonesia hobi sekali mengganti kata biblos tersebut dengan Alkitab, padahal para umat Kristen khususnya wanita misionaris di sini tidak mengetahui apa arti biblos tersebut. Nah, teman-teman, sangat menarik sekali tentunya. Mari kita simak perdebatannya. Ini Anda bilang bahasa Ibrani. Coba tanya si Yoga. Yoga, ini bahasa Ibrani atau bahasa mana? bukan. Yoga? Ya itu bukan bahasa Ibrani Pak. Bahasa mana? Tunggu. Bahasa mana? Ya mau bahasa Inggris, mau bahasa apa, yang penting Enggak. Tunggu dulu. Itu menandakan Anda nggak belajar gitu loh. Itu menandakan Anda nggak belajar. Sekarang saya tanya Yoga, ini bahasa mana? Yunani. Kata si Elvi tadi bahasa apa, Yoga? Kata si Elvi tadi bahasa apa? Ya mungkin dia ini Pak. Ya mungkin ya udahlah aja. Ustaz Nabi suaranya kecil banget, putus-putus pula. Maksud saya gini Pak, mau bahasa Inggris kayak mau bahasa apa, ya artinya biblos itu ya Alkitab bahasa Indonesianya Pak. Gak bisa, enggak. Yang pertama, Anda nggak belajar yang pertama. Kenapa? Anda mengatakan ini bahasa Ibrani, padahal ini bahasa Yunani. Itu yang pertama, kesalahan pertama. Kesalahan kedua, Anda nggak ngerti arti biblos. Anda nggak ngerti. Biblos itu artinya apa Pak, menurut Bapak? Loh enggak, Anda kan Kristen. Anda Kristen bukan? Kristen. Yang lebih paham kitab Anda, saya atau Anda? Harusnya Anda kan? Ya saya. Oke, sekarang saya tanya, ini kitab Anda bukan ini? Ini kitab Anda bukan? Sabar dulu, Bu. Sabar dulu. Ini kitab Anda bukan? Iya benar. Oke. Apa arti biblos? Ini kan kitab Anda. Apa arti biblos? Apa? Loh. Ya Bible. Kenapa jadi saya yang bisa baca? Kenapa saya yang bisa baca tulisan ini dan saya lebih paham daripada Anda? Kenapa? Oke lah, saya nggak paham. Oke, saya nggak paham ya. Oke, Anda yang lebih paham. Tolong kasih tahu saya apa arti biblos? Buku. Bu Elvi. Bukunya pencipta aja, Alkitab itu bukunya pencipta, udah titik. Di mana tertulis? Tertulisnya semua dari ciptaan bukunya sampai pencipta. Semuanya ada di Alkitab. Biblos. Semuanya ada di Alkitab. Semua bukan jelas. Itu yang saya Sama tanya. ada Bukan Hawa, itu. terus udah gitu bukan adanya planet-planet lain. Dan celakanya, setelah 69 tahun ada di dalam TB1, tiba-tiba LAI di dalam TB2 itu membuang pernyataan Yesus tentang sabda pengampunan dosa yang terdapat dalam Lukas 23 ayat 34.
Bukan ada itu yang saya tertulis di tanya. Alkitab. Terus Iya, ciptaan bukan dari hari itu. pertama sampai hari ke-7 komplit di Alkitab. Iya, bukan itu bukunya yang saya tanyakan. Alkitab adalah bukunya pencipta. Itu aja. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan bukan itu. Anda bilang Biblos ini bukunya Sang Pencipta. Definisi tersebut bisa saya temukan di mana? Definisinya ya dari isinya. Semua ada Loh, di situ. enggak, gini loh. Anda kan mengatakan, Anda sendiri yang mengatakan Biblos adalah bukunya Sang Pencipta. Nih, Iya. aku ketik ya bukunya. Dengerin, aku ketik bukunya Sang Pencipta. Nah, ini definisi seperti ini bisa saya temukan di mana? Di isi Alkitab. Loh, di mana tertulis bukunya Sang Pencipta? Secara tertulis dan tersirat ada. Loh, tertulis dan tersirat. Ini, Pak, Tertulisnya dulu deh. Oke, ini, tertulisnya. Alkitab Oke, itu tertulisnya apa di ya? mana? Tertulis buku Sang Pencipta. Alkitab itu, buku pencipta itu akan mengklirkan informasi. Saya nggak tanya itu. Akan Saya nggak tanya mengklirkan itu. informasi. Tidak Iya, tapi saya nggak meraba-raba, tanya tidak itu. tebak-tebakan. Contohnya, secara tersirat ya. Penciptaan yang komplit di mana selain di Alkitab? Dari hari pertama sampai hari ke-7 semua Jadi intinya diciptakan secara teratur. jadi intinya Dari isinya mana kepastian selain ya, Bu. Alkitab? Itu Bu, selain Alkitab di mana? intinya, itu membuktikan isinya- bahwa itulah pencipta. Iya, Mana iya. mana Oke. informasi? Iya, Mana Bu. informasi pencipta? Iya. Oke. Oke, Bu. Jadi intinya Bu, apa kitab Ibu ini berisi tentang kepastian ya, betul ya? Iyalah kepastian dari pencipta karena pencipta Oh, itu bukan. pasti-pasti. Berarti bukan kira-kira ya? Bukan. Oke, sekarang saya tanya, Matius itu termasuk apa namanya? Alkitab bukan? Kitab suci bukan? Alkitab lah. Oke, kalau Lukas termasuk kitab suci? Ya iyalah. Oke, sekarang kita baca di Lukas 3:23. Di sini tertulis gini, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Ini di sini kenapa ada kira-kira, Bu? Kenapa nggak Saya pasti? jawab. Boleh saya jawab? Jawab Ya. aja. Itu artinya tidak tepat 30. Oh, berarti perkiraan. Ya bukan, Pak, bukan perkiraan. Lah ini Biasanya- tulisannya apa ini? Coba Bapak baca lagi. Ini enggak, saya tanya, kira-kira ini sebuah kepastian atau sebuah perkiraan? Saya tanya, kira-kira itu sebuah perkiraan atau sebuah kepastian? Saya tanya. Di mana itu terdapat, Pak? Loh, Lukas Ya, ini 3 ada nomor kesalahan 23. ini, Pak, gitu. Ya, teman-teman, terbongkar di sini misionaris wanita dan seorang calon pendeta. Notabene mereka dari umat Kristen, tetapi tidak mengetahui arti daripada kata Biblos itu. Mereka hobi sekali mengganti kata Biblos dengan Alkitab. Notabene Alkitab adalah kepunyaan umat Islam, istilah yang ada di dalam Al-Quran, tetapi dicomot-comot oleh umat Kristen. Dan yang baru saja kita simak tadi ada ayat kira-kira, teman-teman. Misionaris wanita kembali kaget, ternyata kok ada ayat kira-kira di dalam Bibelnya. Kita tambahkan saja, ternyata lebih banyak lagi kita temukan ya ayat kira-kira di dalam Bibel kepunyaan umat Kristen, seperti yang kita tampilkan ini ya. Kira-kira, dan kira-kira. Ayat kira-kira di dalam Bibel kepunyaan umat Kristen. Tuh, Pak. Karena di Alkitab itu, Pak, ada perbedaan sama yang di Google ini. Ini kan Ya udah, kau buka sekarang. Ya udah, kau buka kitabmu sekarang. Ya. Pak Pengadian, saya izin aku ke Kak Elvi sebentar, boleh nggak sedikit? Oke, Uni. Silakan, Uni. Ya, izin. Saya sebelum ke Yoga, saya mau ke Kak Elvi. Kak Elvi, tadi saya sudah ingatkan pertama kepada Anda, dengan kerendahan hati, saya sebagai muslimah yang baru berkenalan dengan Anda, walaupun Anda tidak beragama sama dengan saya sudah bilang dari tadi, kakakku, Anda di sini mewakili agama Anda. Bicaralah sesuatu yang Anda memiliki pengetahuan tentang itu. Karena apa? Kakak kalau boleh lihat, saya sudah 6 tahun berdiskusi tentang lintas iman. Saya khawatir kakak akan memperlihatkan ketidaktahuan kakak dan akhirnya kakak mempermalukan diri kakak dan agama kakak. Makanya dari tadi saya sudah ingatkan kakak kan. Nah, kakak bilang Alkitab itu adalah nama dari kitab suci kakak. Sebenarnya kakak tidak perlu disalahkan juga kenapa kakak dapat doktrin dari kecil dan LAI. Enggak, Pak, Mbak, saya bukan seolah-olah Sebentar dulu. doktrin. Coba Saya selesaikan baca dulu. sendiri. Oke, Saya dapat apa ilham arti- Roh Kudus. Bapak Jangan tahu nggak buat ada kebaikan informasi kami di sini, Alkitab? kesantunan Kan kami di saya sini ada, berubah. Saya tahu dapat ilham Roh Kudus. Jangan buat kesantunan kami, keramah tamahan kami di sini berubah karena kakak tidak bisa bicara selayaknya manusia bicara. Saya minta izin dari Ardiansah tadi supaya saya bisa memberikan pengetahuan kepada Anda tentang dialog lintas iman. Itu dulu.
Kalau Anda punya ilmu, jangan bawa dari otak yang Anda asumsikan sendiri. Tunjukkan data. Nih ada tertulis Alkitab. Alkitab itu dari kata kataba dengan makna lain dalam tafsir Imam Al-Qurtubi jilid pertama di penjelasan kata kataba dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Itu pengetahuan saya baca buku. Artinya adalah hukum-hukum, ketetapan Allah. Maka kataba, Alkitab itu adalah nama lain dari wahyu Tuhan kami umat Islam. Karena kata kataba Alkitab itu hanya sebagai kitab suci termuat hanya di Al-Quran. Tidak ada di kitab manapun. Kemudian bangsa Indonesia ini yang tadinya Nusantara berpecah-pecah sepakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa lingua franca di sini. Maka diambillah, diseraplah bahasa Arab. Kata kitab menjadi diterjemahkan kepada buku. Bukan berarti kata kitab itu langsung berubah maknanya. Salah satunya maknanya adalah buku. Oke, tidak apa-apa. Walaupun dalam bahasa Arab buku itu lebih tepat dikatakan mushaf. Maka ketika Anda bilang Anda baca terjemahan produk LAI. Kenapa umat Islam tidak senang mendengarkan kalian umat Kristen mengucapkan kata Alkitab? Karena kitab kalian berbahasa Yunani, Biblos. Nah, kenapa mencederai keberagaman kita dalam ranah NKRI ini, merusak kerukunan umat beragama? Karena kami telah belajar juga bahwa Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Tiba-tiba kalian bilang buku karangan Lukas, buku karangan Matius, buku karangan Yohanes disebut dengan Alkitab. Pelecehan terhadap umat Islam. Ya udah, apa sih salahnya kalian bangga dengan bahasa asli kalian? Penjarakan semua umat Kristen, penjarakan kalau pelecehan. Sebagai bentuk toleransi kami, tidak pernah kami menuntut dan memenjarakan kalian. Kami bukan umat yang seperti kalian yang mampu membunuh ribuan orang karena berbeda doktrin di abad ke-8. Kalau Anda lihat inkuisisi yang terjadi dulu di pihak gereja Katolik yang berbeda keyakinan, jangankan dipenjara, dibakar hidup-hidup. Kami umat Islam, kami beda. Siapa yang umat Islam ini, kalau seandainya kalian tidak mengganggu, kami diam. Tapi kalian sudah meresahkan. Kenapa saya katakan meresahkan? Kalian hadir di komal-komal menawarkan agama kalian menggunakan istilah-istilah Islam. Ini memalukan. Ya, harusnya ketika kalian tawarkan agama kalian, tunjukkan keoriginalan agama kalian. Sudah sepantasnya yang namanya agama itu harus mempunyai jati diri. Tidak seperti penganut agama sebelah yang sangat bangga dengan agamanya yang tidak mempunyai jati diri. Istilah-istilah kepunyaan agama lain dicomot-comot di dalam agamanya. Semisal istilah Allah dicomot untuk mengganti kata di dalam original teks mereka yang sebenarnya theos, ya. Istilah Rasul dicomot juga untuk mengganti original teks mereka yang seharusnya adalah apostolos. Istilah Roh Kudus, istilah banyak lagi yang lainnya. Notabene istilah-istilah di dalam Al-Quran, istilah kepunyaan umat Islam, tetapi dicomot, dipakai oleh umat Kristen. Menandakan apa? Menandakan bahwa mereka adalah penganut agama yang tidak mempunyai jati diri. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.